Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan kelanjutan pertempuran yang akan terjadi di Istana Naga Utara. Di sana terlihat monster-monster yang menyerang Laut Timur juga datang. Mereka semua dipimpin oleh Raja Naga Laut Selatan. Itu semua karena dia sudah mengajak Raja Naga Laut Utara bergabung, namun ditolaknya. Dia pun dengan sombong mampu mengalahkan Istana Naga Laut Utara. Semua prajurit Naga Laut Utara pun bersiap untuk berperang. Begitu juga dengan Aobing. Sebenarnya dia tidak menyangka kalau Raja Naga Laut Selatan membawa pasukan untuk menyerang Istana Naga Laut Utara. Raja Naga Laut Selatan pun berkata kalau dia melayani Dewa Kegelapan, mengikuti mereka datang ke Laut Utara dengan niat yang baik. Mereka adalah saudara. Dia adalah kesempatan terakhir mereka untuk berubah pikiran. Namun sayangnya, Aobing berkata, Laut Utara tidak akan pernah tunduk kepada Dewa Kegelapan. Jadi Raja Naga Laut Selatan tidak perlu sia-sia. Dan Raja Naga Laut Selatan pun berkata, jika dia mau memilihnya, maka hidupnya akan lebih baik. Dan tiba-tiba salah satu star kegelapan pun berkata juga, sepertinya mereka tidak akan menyerah. Jadi, kita hancurkan saja Istana Laut Utara. Dia adalah Star DA. Lalu dengan cepat semua monster-monster itu pun menyerang Istana Laut Utara. Mereka menaiki tembok-tembok yang ada di sana. Begitu juga Dewa-Dewa Kegelapan yang mulai menyerang. Aobing pun langsung menyuruh semua prajurit Naga Laut Utara untuk menyerang juga. Namun salah satu prajurit Naga Laut Utara pun melapor kalau Dewa Kegelapan ada yang menerobos masuk diam-diam ke dalam istana. Dan saat ini mereka menyerang Raja Naga Laut Utara. Dan memang benar, di sisi Raja Naga Laut Utara, di sana dia terlihat sedang bertarung dengan 3 star sekaligus. Di sana terlihat Raja Naga Laut Utara sangatlah marah. Dia pun marah dan berteriak akan membelah para star itu menjadi 2. Dia pun langsung mengambil pedangnya dan menebas mereka semua. Pedang itu berwarna hijau dan sangat amat tajam. Namun, star itu berhasil menghindarinya. Sayangnya, saat sedang menebas tadi, pedang itu pun tersangkut di salah satu pilar istana. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh para star kegelapan. Mereka langsung menyerang Raja Naga dan berkata, dulu Raja Naga Utara adalah naga yang agung dan ditakuti. Sayangnya, masanya sudah selesai. Tidak tahu diri karena sudah menolak bergabung dengan dunia langit. Dan dia pun memukul Raja Naga Utara. Sedangkan di sisi Arexo, salah satu prajurit pun memberitahu Arexo kalau Dewa Kegelapan sudah menyerang Istana Raja Naga Utara. Dan Arexo pun berkata kalau akhirnya mereka datang. Sedangkan semua prajurit sedang sibuk untuk berperang. Mereka pun sebagian sudah ada yang berubah menjadi arwah naga es. Naga itu sangatlah hebat. Dan terlihat mereka pun menyemburkan es apinya ke monster-monster yang memanjat dinding istana. Raja Naga Laut Selatan pun yang melihat itu berkata kalau masyarakat Laut Utara memang ahli dalam memakai es. Sayangnya monster-monster itu memiliki ketahanan yang luar biasa. Jadi tidak akan menghentikan mereka. Dewa Kegelapan itu datang dengan persiapan. Jadi hasil perang sudah terlihat jelas. Raja Naga Laut Utara yang angkuh pada akhirnya akan tunduk pada mereka.
Lalu salah satu star kegelapan yang dulu melawan Guan Yin pun juga datang. Dan sialnya dia ke sana sambil membawa 2 naga yang dirantainya. Naga itu akan menjadi pengorbanan. Dan saat ini dia pun mendapat perintah dari sang kaisar untuk memimpin pasukan yang menyerbu suku naga. Tugas itu harus diselesaikan dengan baik. Menurut Raja Naga Laut Selatan, dengan bantuan para star kegelapan, Laut Utara bukanlah apa-apa. Dan saat ini manusia naga yang jinak pun sebenarnya seperti anjing. Dan manusia naga pun sebenarnya penuh keangkuhan. Sang star pun sebenarnya ingin menginjak mereka. Laut Utara adalah contoh yang bagus hari ini. Dia akan menunjukkan pembantaian terkejam yang pernah ada. Semua masyarakat Laut Utara, baik tua maupun muda, akan dikuliti semuanya. Dan organ-organ tubuhnya pun harus dikeluarkan. Itu adalah perbuatan yang sangat sadis. Raja Selatan pun yang mendengar itu hanya bisa berkata itu bagus. Semua manusia naga akan benar-benar menurut seperti anjing. Namun, bagi Star ada kejanggalan karena sang Raja Naga Selatan pun berbicara itu sambil tertawa. Dan sang Star itu juga berkata kalau dia juga termasuk anjing itu. Hanya saja tingkatannya memang lebih tinggi, tapi jangan lupa dengan kedudukannya. Mulai hari ini manusia naga akan berada di bawah kaki Dewa Kegelapan selamanya. Sedangkan di sisi Kaisar Kegelapan di Sitian terlihat di sana dia sedang bersama sang Star Kegelapan. Di sana dia sedang meminum para darah wanita yang berasal dari manusia dan itu sepertinya berasal dari Kekaisaran Tang. Di Sitian pun menegur sang Star itu karena sang Star itu terlalu menuruti nafsunya. Namun bagi sang Star itu hanyalah beberapa orang. Apa ada masalah dengan itu? Namun sang kaisar pun berkata dia adalah anaknya yang paling bisa diandalkan. Tapi dia selalu tidak tahu batas. Saat dia masih menjadi Dewa Langit, dia melakukan kesalahan besar dan dikurung beberapa tahun. Karena saat ini sebenarnya kondisi mereka sedang tidak bagus juga menurut sang kaisar. Dan akhirnya sang Star pun menyadari yang dikhawatirkan di Sitian adalah dewa kuno yang tidak mau tertidur lagi. Ya, Yuan Shitianzun. Meskipun dia leluhur, tapi keberadaannya sangat mengganggu. Dia bilang tidak akan ikut campur urusan dunia langit kegelapan. Tapi siapa yang bisa menjamin menurutnya? Kaisar pasti tidak tahan dikendalikan olehnya. Dan sang kaisar pun berkata Yuan Shitianzun diam-diam pergi ke jalur iblis. Dan dia bertanya apakah sang Star itu tahu. Dia tidak menyangka Yuan Shitianzun berani turun tangan sendiri. Lalu sang kaisar pun berkata dia akan merebut kitab suci itu juga. Dan dia menginginkan Yuan Shitianzun mati. Dan sang Star itu juga berkata kalau dia juga ingin Yuan Shitianzun mati. Dan menurut kaisar, dirinya juga harus ke jalur iblis sendiri. Jadi dia menitipkan dunia kegelapan pada sang Star itu karena dialah yang bisa dipercaya. Dan dia pun lalu diberikan sebuah tugas yang akan membuatnya dia senang. Dia diberi tugas untuk menghabisi Laut Utara. Dan sang Star itu pun sangat gembira mendapatkan tugas itu. Dan saat ini kembali lagi ke cerita di mana Naga Raja Laut Selatan dan Star itu sedang menyerang Istana Naga Laut Utara. Di sana benar-benar terlihat dia terobsesi untuk menguasai Istana Naga Laut Utara. Dan Raja Selatan yang pecundang itu pun berkata kalau 3 dewa kegelapan yang menyusup ke dalam, mereka akan membunuh Raja Naga Utara. Dan jika itu berhasil, semua perang ini akan selesai. Lalu adegan pun dibawa ke tempat Arexo berada. Di sana terlihat dia sedang dibebaskan dari kurungannya. Dan yang membebaskannya adalah ibunya sendiri. Ibunya berkata dewa kegelapan sudah datang. Laut Utara mungkin akan terperangkap. Jadi Arexo harus cepat kabur. Dan dia bertanya bagaimana dengan ibunya. Namun sang ibu berkata dia tidak perlu mengkhawatirkan ibunya.
Lalu Arexo pun bertanya kenapa selama ini ibunya tidak pernah pulang. Dan ibunya berkata, dia dan Ausu sudah bisa menjaga diri sendiri. Kenapa masih menginginkan dirinya untuk pulang? Namun Arexo balik bertanya kenapa dia mau melepaskannya. Dan sang ibu berkata jangan salah paham. Dia menyelamatkan mereka karena di tubuhnya mengalir darahnya. Dia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Lalu sang ibu pun menyuruh pengawal itu untuk mengembalikan barang Arexo dan dia menyuruhnya untuk mengantar Arexo pergi. Namun Arexo menolak karena saat ini dia mau ikut berperang. Sang ibu pun kaget karena kan Arexo sudah kehilangan penglihatannya. Bagaimana cara dia berperang? Namun Arexo sudah beradaptasi dengan itu katanya. Dan semua itu tidak ada yang lebih penting selain kehormatan suku naga. Sedangkan peperangan di luar istana terlihat para monster itu sudah berhasil memasuki istana. Di sana mereka terlibat baku hantam dengan para prajurit beserta Aobing. Aobing pun melawan dewa kegelapan itu dan sayangnya salah satu star pun datang membawa cambuk penghisap darah. Dia melawan Aobing dengan cambuk itu. Tapi Aobing pun tidak menyerah. Dia melawan dan menantang star kegelapan itu. Sang star itu pun berkata kalau Aobing adalah seleranya, jadi dia akan membunuhnya. Dia pun langsung menyerang Aobing dengan cambuk penghisap darahnya. Dan sayangnya, serangan itu berhasil ditangkis oleh kedatangan Arexo. Kedatangan Arexo itu pun membuat Aobing dan star itu kaget. Dan sayangnya chapter ini berakhir kawan. Kita lanjut ya di video selanjutnya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.